Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Punco Tanipu ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang yang lagi dicari-cari ini, yang postingannya kemarin sempat bikin pusing gubernur. Ya, jujur gubernur bilang siapa itu? Ditanya sama Kapolda, Kapolda tanya ke gubernur siapa itu Punco Tanipu. Jadi ini ada statusnya Pak Punco ini yang kemarin terkait dengan penerapan PPKM ya di Gorontalo, PPKM mikro ya sekarang di Gorontalo ya. PPKM mikro di Gorontalo yang kalau saya tidak salah tangkap ada kepanikan dalam menangani atau menghadapi masuknya virus varian Delta di Gorontalo. Ya, bagaimana itu Pak? Saya kira memang hampir di seluruh Indonesia rata-rata pemerintah terutama dan juga sebagian besar masyarakat memang agak panik ya dengan informasi lalu kemudian juga pemberitaan terkait dengan meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif di Indonesia. Misalnya pada hari ini itu sudah mencapai 50.000 kasus ya yang positif pada hari ini. Sebelumnya dia di angka 10.000, lalu kemudian 24.000, 36 hingga 50.000 pada hari ini. Memang angka-angka ini memang sangat membuat panik ya, sehingga respon dari pemerintah di banyak tempat itu memang agak terburu-buru mengambil kebijakan ini. Saya kira memang dengan kecepatan varian Delta hari ini memang membuat semua pihak ikut panik bahkan takut ya. Tapi saya kira apa yang terjadi di daerah-daerah itu harus kita harus kita kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu artinya gini. Apa yang terjadi di Jawa, kecepatan ya penyebaran varian itu di Jawa dengan di daerah lain termasuk misalnya Gorontalo dengan tingkat kepadatan yang tidak sepadat Jawa. Yang kedua, interaksi di ruang publik juga berbeda. Saya kira itu adalah hal-hal yang perlu kita lihat secara lebih detail, terutama soal mobilitas. Jadi PPKM mikro maupun darurat yang sebelumnya ada yang disebut dengan PSBB, itu pada intinya adalah pengendalian terhadap mobilitas. Nah, kalau kita lihat data-data yang sifatnya makro, ya bahkan mikro, itu ada banyak sumber data. Pertama, Google Mobility Report. Jadi Google Mobility itu dia setiap 4 hari atau 3 hari bahkan itu merilis pergerakan mobilitas manusia di 6 level. Jadi satu di retail recreation seperti misalnya mall, toko-toko ya. Lalu kemudian di sektor farmasi, obat-obatan, lalu kemudian taman, lalu terminal, pelabuhan, bandara, lalu di tempat kerja, lalu di rumah. Nah, di 6 sektor ini Google Mobility itu mereka merilis per 4 hari bahkan seminggu. Saya alhamdulillah mengkolek data itu dari per April 2020 hingga hari ini. Jadi pergerakan mobilitas mobilitas di sektor-sektor itu. Untuk Gorontalo sendiri yang paling ketat itu pada saat PSBB 1 dan 2 tahun lalu. Betul. Jadi orang yang berada di residensial ya, di rumah itu bahkan mencapai 30%. Bahkan memang benar-benar ada ketakutan untuk keluar rumah saat itu. Pada saat itu. Lalu kemudian di workplace atau di kantor segala macam itu bahkan dia sangat minus sekali. Jadi orang berada di rumah semakin banyak, lalu kemudian orang berada di kantor, di area kerja dan taman termasuk toko, mall segala macam itu menurun sekali. Di sektor terminal dan lain-lain pelabuhan itu bahkan menurun sekali. Nah, data itu fluktuatif seiring dengan kebijakan pengetatan mobilitas. Nah, apakah jadi perbandingannya jika misalnya PPKM sekarang mikro dengan yang lalu PSBB lebih ketat dan bahkan
mempengaruhi mobilitas. Sehingga kemudian laju pergerakan kasus juga sangat sedikit. Nah, tetapi kemudian kan ada kebijakan dari pemerintah pusat tentang new normal. Membuka kembali area-area publik seperti kantor, lalu kemudian kampus, tempat rumah, ibadah, pasar, segala macam tempat ibadah dengan protokol yang ketat. Lalu kemudian itu berubah lagi mobilitasnya sampai hari ini. Efeknya apa? Efeknya adalah laju perkembangan virus, lalu kemudian kasus itu otomatis jadi tidak terkendali ketika ini dibuka. Tetapi memang kalau juga ini tidak dibuka, kita akan mengalami kontraksi ekonomi yang sangat buruk. Bahkan kita di tahun lalu berada di hampir minus pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini dibuka, sehingga ada kegairahan kembali ekonomi. Jadi memang pilihannya agak susah. Satu, kita tahan mobilitas, laju mobilitas antar penduduk, kita tahan, tetapi efeknya adalah ekonomi kita nggak jalan. Memang kasus juga kita tidak bisa prediksi ya kapan ini selesai. Tapi kalau kita lihat negara-negara tertentu, mereka bahkan sudah ada mulai buka masker, segala macam, ya bisa berkumpul. Ketika vaksinasi itu sudah sukses. Di atas 70%, kekebalan komunitas sudah mencapai itu. Nah, untuk konteks Indonesia sendiri, terutama Gorontalo misalnya, kalau kita lihat data soal vaksinasi ya, memang agak rendah ya. Total vaksinasi 1 kita per 12 Juli itu baru sekitar 20,58%. Untuk mencapai dari 1 juta berapa ya? Dari target sasaran itu 843.381. Yang sudah memenuhi syarat. Itu target sasaran. Kita baru 173.602. Jadi memang masih jauh dari harapan untuk herd immunity berbasis vaksin. Ya. Nah, dan itu saya kira perlu kerja keras dari pemerintah untuk mencapai ini. Dan kebijakan PPKM itu memang untuk buying time mengejar vaksinasi ini. Tapi kalau misalnya kita baru sekarang 2,58% untuk mencapai 843.000, berarti kita kan butuh sekitar 500.000. Dalam jangka berapa bulan itu ya? Vaksin ini kan mulai bulan Maret. Iya. Baru sekitar 3 bulan, 4 bulan kita udah baru dapat 28. Berarti sekitar 200.000, berarti sekitar hampir 50.000 per bulan. Itu aparat pemerintah, lalu kemudian yang bekerja di sektor publik dan lain-lain, belum masuk di masyarakat akan lebih sulit lagi. Sehingga menurut saya buying time ini kan ini sampai rencana 20 Juli buying time. Ada info sampai 16 Agustus, tapi kita belum tahu. Kalau buying time ini dalam beberapa hari ini akan habis, lalu kemudian angka malah bertambah terus, berarti kan mau tidak mau akan diperpanjang lagi. Dan saya kira ini butuh kehati-hatian dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM. Nah, jangan sampai kemudian penerapan dalam rangka pengaturan mobilitas ini malah membuat masyarakat menjadi dalam tanda petik itu antipati. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan itu jangan hanya pendekatan yang bersifat katakanlah represif, tetapi humanis. Yang menurut saya secara pribadi dengan target vaksin yang kita butuhkan masih sekitar 600.000 atau 500.000 lagi untuk Gorontalo. Kalau misalnya kita jalan 3-4 bulan terakhir ini baru kita bisa capai 50.000 per bulan, berarti kita butuh sekitar hampir 10 bulan lagi untuk bisa capai 843.000. Berarti kalau 10 bulan akan sangat panjang sekali. Panjang dan tidak mungkin kita akan melakukan PPKM ya terus. Entah apalagi namanya akhirnya kan jadi apalagi misalnya kalau akan ada lonjakan kasus yang luar biasa lalu kita masuk di kategori darurat, akan lebih berat lagi ekonomi. Jadi saya melihat bahwa memang penting ya untuk penegakan protokol di ruang publik. Tapi yang perlu diingat, saya kebetulan lagi nulis disertasi tentang COVID juga.
Jadi saya kebetulan ngambil tentang antropologi corona, judul saya antropologi corona. Memang ada bisa disebut mungkin kekeliruan secara nasional dalam melihat pengetatan protokol kesehatan. Yang lebih banyak kita lihat itu yang diperketat itu hanya di ruang publik, misalnya pasar, mall, lalu kemudian jalan-jalan besar segala macam. Ya benar bahwa memang itu penting, tetapi untuk konteks Gorontalo misalnya ya, yang basisnya ngala, kekeluargaannya kuat, penyebaran itu sebenarnya bukan di ruang-ruang publik itu, tetapi di ruang-ruang yang bisa kita sebut seperti kampung. Kampung itu harus kita akui bahwa saking kekeluargaan kita terlalu dekat, misalnya ada seperti Dudula. Kalau tidak ada Dudula setiap hari di Gorontalo itu agak susah. Ya, Dudula itu kan berdekatan, lalu kemudian ngumpul, itu kan prinsip dasar kita. Lalu kemudian bibilohe, ya kan, Dede Pita. Jadi semua prinsip-prinsip lokal Gorontalo yang kita sebut kearifan lokal, sebenarnya tidak arif lagi ketika pada saat pandemi. Tidak bisa disebut kearifan lokal lagi. Karena seperti begini, kayak misalnya kalau kita di sini kan kita tidak, ya pasti menjaga untuk salaman pun tidak, gitu. Tapi kan kalau di kampung itu salaman, karena ketika tidak mau salaman itu pasti dibilang ini orang sombong tidak mau salaman itu. Begitu, misalnya juga tidak mau baku antar makanan, misalnya kita ya. Jadi baru tersinggung kalau misalnya mau disemprot dulu atau apa. Tersinggung, pakai hand sanitizer orang kan. Jadi saya menemukan hipotesis saya sebenarnya adalah satu, bahwa untuk melihat Gorontalo itu harus dilihat dengan cara pandang yang lain. Maka menurut saya ada 4 hal dimensi yang penting untuk kita perhatikan. Satu adalah dimensi aktor. Dimensi aktor itu menurut saya bahwa tidak boleh hanya sekedar misalnya aparat pemerintah, lalu kemudian kepolisian, TNI, apalagi Satpol, itu yang dalam rangka penegakan protokol. Harus juga melibatkan misalnya imam, ayahan, secara ada, dan orang-orang yang aktor-aktor lokal. Sayangnya ini kan tidak dilibatkan secara maksimal, sehingga satu, masyarakat juga abai terhadap protokol. Dan ini yang di kampung-kampung ya. Yang kedua, ini dalam rangka vaksinasi. Kita akan jauh dari target kalau misalnya ini tidak dilibatkan, hanya menggunakan instrumen-instrumen pemerintahan saja. Itu satu. Yang kedua, dimensi literasi. Literasi kita agak kurang maksimal ya terkait COVID. Baru di istilah-istilah saja, misalnya social distancing, PPKM, PSBB, lalu kemudian vaksin. Istilah-istilah ini menurut saya masih awam di benak masyarakat, sehingga mereka juga cuek sekali. Apalagi misalnya di pulau-pulau itu COVID, PPKM, Delta. Ini yang menurut saya harus diberi pemahaman secara maksimal. Yang ketiga adalah dimensi interaksi. Dimensi interaksi itu gini. Di Gorontalo itu dari prosesi kelahiran sampai kematian itu semua ada interaksi yang sangat. Saya punya bukunya itu, bukunya Pak Medi. Iya, sangat intens kan. Ada dudulanya di situ, ada bilohenya di situ, ada tete yapua di situ, ada tata apa bahkan segala macam. Jadi protokol yang disebut dengan protokol jaga jarak yang selain itu nggak ada, nggak berlaku. Tapi dalam postingan kemarin itu kan Anda bilang bahwa orang Gorontalo ini sangat patuh begitu. Kan? Ini tidak berlaku di kampung atau bagaimana? Ini data kepatuhan ini dari Satgas COVID pusat, bahwa Gorontalo itu termasuk yang paling patuh di Indonesia soal penegakan. Makanya ini hasil riset ini juga perlu kita lihat secara detail. Apakah ini survei ini hanya berlaku di ruang publik, ataukah ini juga sampai ke kampung-kampung tadi, jangan yang sampai ruang-ruang kultural. Iya kan. Gitu. Itu kan berdasarkan data yang didapatkan dari Satgas. Tapi secara faktanya yang dilihat oleh Anda itu seperti yang tadi ya. Makanya ini yang perlu kita lihat lagi, jangan sampai kemudian dengan data itu malah kita menjadi euforia yang kemudian protokol kesehatan. Maka yang paling penting itu adalah
jangan sampai kita terlalu fokus mengatur ruang-ruang publik tadi, sekolah, kampus, kantor, ya pasar, mall dan segala macam. Kita lupa tadi ada ruang-ruang kultural seperti Kambungu yang ini yang lebih hari-hari. Ini memang kalau misalnya kita dalam tanda petik kita lockdown, tutup. Tetapi ini kan interaksi jalan terus. Tapi begini, ketika ya tadi Anda bilang bahwa Gorontalo itu patuh kan, itu mungkin di ruang-ruang publik yang sesuai dengan hasil yang dirilis oleh Satgas Covid. Tapi kan buktinya coba kita lihat, buktinya ada warga yang di ruang publik ini di kota bukan di kampung, warga yang justru menolak ketika di razia atau ditindaki oleh petugas. Ini kita lihat ada berita yang sudah beredar, bahkan ada seorang ibu yang marah-marah, karena tempat usahanya ditutup pas sudah lewat dari jam 9. Iya. Apakah ini yang disebut dengan kepanikan dari pemerintah yang seperti disampaikan di postingan kemarin? Apakah ini yang disebut dengan kepanikan dari pemerintah sehingga memberlakukan jam malam seperti atau razia yang seperti ini? Ya, menurut saya kunci penanganan pandemi itu adalah soal kedisiplinan. Ya. Dan itu menurut saya belum sepenuhnya ini dan belum sepenuhnya masyarakat itu disiplin secara sosial. Karena apa? Makanya lahir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini perlu kita jawab bersama. Satu, mengapa terjadi pembangkangan? Di mana-mana ini pembangkangan. Satu, orang membangkang tidak mau didisiplinkan gini. Yang kedua, orang membangkang divaksin. Ini dua-dua ini agak parah. Yang menurut saya pembangkangan ini terjadi karena terjadi distrust kepada pemerintah. Dan distrust ini bisa kita katakan masif. Makanya masif ya. Sangat masif dan masif. Pembangkangan itu masif karena pertama saya kira ini mungkin juga otokritik ya kepada pemerintah agar konsistensi ya dalam kebijakan, berumusan kebijakan itu saya kira itu yang harus dijaga dan dirawat sehingga kepercayaan trust masyarakat terhadap pemerintah itu luar biasa. Dan ini isu-isu itu walaupun kita matikan isu hoax ini tapi di masyarakat itu berkembang. Yang itu menurut saya literasi yang harus kita perkuat. Dan makanya yang perlu diperkuat itu selain dengan penegakan tadi, yang perlu itu adalah memperkuat, kuncinya itu ada 3 hal. Satu, soal komunikasi, informasi, edukasi. Ini yang menurut saya tidak jalan berbarengan dengan tadi penegakan-penegakan terhadap protokol. Saya setuju bahwa protokol itu ditegakkan, ya, diperketat ya. Tetapi kemudian ada hal lain juga yang harus kita kerjakan, yakni memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang saya rasa secara umum, ya, jangan sampai kemudian perlawanan-perlawanan tadi, yang seperti tadi, ini perlawanan-perlawanan ya, seperti tadi, lalu kemudian nanti ini kan baru rata-rata baru aparat ya yang divaksin dan lain-lain. Jangan sampai ke masyarakat dan ini akan perlawanan lagi. Sehingga harus diatur tadi tentang komunikasi, informasi, edukasi. Karena kalau misalnya ada perlawanan-perlawanan bahkan distrust secara kolektif, yang rugi adalah kita semua. Satu, sehingga yang paling penting itu adalah mengatur itu, termasuk misalnya nanti pemberitaan oleh media dan lain-lain ya. Karena ini akan mempengaruhi city branding kita. Terus terang nation branding kita agak goyang. Agak goyang itu satu. 2 hari lalu Jepang itu resmi meminta warganya pulang dari Indonesia. Amerika ada travel warning. Lalu kemudian Selandia Baru, Singapura, travel warning khusus untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Artinya kepercayaan internasional terhadap Indonesia itu sangat menurun. Dan itu akan berakibat kepada 3 hal. Satu, perdagangan, yang kedua turis, yang ketiga investasi. Dan ini pemulihannya agak parah dibanding misalnya pemulihan corona. Kalau corona kan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu parah. Soal kepercayaan. Dan kalau bicara soal kepercayaan berarti kan intinya adalah governance, tata kelola pemerintahan. Mismanagement dan misleadership.
Ini kayak ini malah melebihi ini mungkin ya, kayak bom kemarin, peristiwa bom kemarin yang Ya, kemudian negara-negara melarang warganya yes. untuk datang ke sini. Makanya menurut saya jangan sampai pemerintahan lalu kemudian kebijakan itu menimbulkan kepanikan luar biasa di masyarakat, lalu kemudian persepsi orang dari luar melihat Gorontalo, kayaknya Gorontalo ini agak rawan sekali gitu, sehingga orang satu tidak mau datang lagi, walaupun misalnya udah landai ini gelombang ini COVID, orang tidak mau datang di sini, orang tidak mau lagi datang di sini karena dianggap ada miss leadership, ada miss manajemen. Jadi yang dimaksud dengan panik ini apakah masyarakat atau pemerintahnya? Karena Anda menuliskan di postingan itu bahwa ketika panik, ketika kepanikan itu terjadi, maka justru akan jadi darurat begitu. Ya, tentu. Apakah ini kalau saya melihat bahwa ada bukan tudingan ya, tetapi ada kekhawatiran bahwa pemerintah itu panik menghadapi ini sehingga kebijakan yang diterapkan itu malah tidak akan menjadi solusi untuk penanganan COVID ini. Saya terus terang berharap agar informasi-informasi dari pemerintah itu jangan sampai membuat masyarakat panik. Satu, kalau masyarakat panik, itu udah luar biasa. Jadi saya kira yang perlu diatur ini soal komunikasi, informasi, edukasi, sehingga penyampaian ke publik, dan saya kira Bu Femi lebih ahli soal itu. Jangan sampai membuat panik, jangan sampai ini malah media yang kemarin. Jangan sampai suara-suara dari pemerintah itu membuat masyarakat jadi, kalau pemerintah aja udah panik kayak gini, bagaimana kita? Jadi tinggal media bagaimana. Kalau kita di media sebenarnya Gorontalo Post misalnya, setiap rapat manajer itu kita selalu menekankan, ada penekanan bahwa kita jangan membuat panik masyarakat. Berita-beritanya, coba lihat, media-media di Gorontalo sudah sangat jarang memberitakan bahwa penderita COVID di Gorontalo, bukan penderita yang terpapar COVID di Gorontalo itu sudah berapa. Itu kan sudah sangat jarang, tidak seperti awal-awal dulu setiap saat ada pengumuman sehingga masyarakat panik. Justru kalau saya lihat sekarang ini kepanikan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi karena tidak ada lagi yang mengupdate berapa sih hari ini COVID. Kemudian dengan Delta kemarin yang katanya ada 1 orang, itu kan tidak ada lagi. Setelah itu kan walaupun orang bertanya-tanya itu perkembangan Delta di Gorontalo seperti apa? Ya, memang media terakhir itu mungkin setelah tidak ada lagi pengumuman angka ya. Jadi setelah tidak ada pengumuman angka, dan sudah malas mencari tahu. Dalam tanda petik normal ya di pemerintahan. Cuma memang gara-gara Delta masuk, lalu misalnya saya terus terang dari Jogja ke Jakarta itu pas saat PPKM darurat. Pada saat itu misalnya bandara lockdown. Satu, yang kedua kita harus lihat Manado darat ke sini, harus antigen tiba di sini, lalu kemudian ada pernyataan dari gubernur. Edaran? Belum, edaran, lalu kemudian pernyataan 2 hari lalu, 3 hari lalu, Pak Gubernur sampaikan soal ngeri melihat Jakarta. Makanya saya bilang ini jangan disamakan konteks Jakarta dan jadi Gorontalo. Ini toh yang dimaksud pemerintah panik. Dari tadi saya mencari-cari. Iya, tadi malam itu Pak Gubernur sudah menyampaikan kebetulan saya ketemu beliau dan beliau menyampaikan ke wartawan bahwa virus Delta di Gorontalo itu sudah ada beberapa, sudah agak lumayan lah begitu jumlahnya, tapi beliau tidak menyebut berapa jumlah yang terpapar virus itu, dan salah satunya adalah klaster bandara ini, sehingga keluar edaran dari gubernur yang mewajibkan setiap orang yang masuk itu harus rapid swab antigen. Jadi harus antigen ketika masuk harus antigen di bandara. Kalau misalnya positif maka langsung dibawa untuk isolasi mandiri. Saya kira itu salah satu tindakan yang perlu dilakukan. Tetapi yang paling penting yang lain adalah kita belum dapat data detail tentang rasio tes. Apakah angka kita cuma puluhan ini karena rasio tes rendah atau memang real sesuai standar yang diterapkan oleh WHO atau bagaimana? Ini yang kita belum lihat. Atau trackingnya yang kurang. Jangan sampai kemudian kita hanya fokus di tracking yang bandara, tetapi yang sebelum ini kita nggak tahu. Itu dia. Jangan sampai kemudian kita abai terhadap tracking. Karena Gorontalo ini, sebelum ini informasi
tentang Delta masuk, itu Ya. bahkan banyak kali nol hariannya. Apakah karena tes itu hampir tidak dilakukan, atau kemudian sangat rendah, atau kemudian memang tidak di tracking dan tracing lagi, apalagi treatment ya. Iya. Jadi kita juga belum sampai lihat secara detail, dan saya kira mungkin itu yang perlu dibuka ke publik, bahwa di lokasi ini. Makanya saya kira Gorontalo, kalau misalnya dengan kita lihat data terkini dengan perkembangan kasus yang ada dibanding tahun lalu, memang bisa disebut masih terkendali. Dan saya kira dengan keterkendalian ini, maka saya kira pemerintah harus membuat pernyataan-pernyataan yang saya kira normal, tetapi di bawah satgas itu harus kerja. Tetap ada gerakan, ya, ada gerakan yang ya. Tapi kan sekarang ini kan seperti sekarang gubernur itu sudah meninjau rumah sakit yang dipersiapkan ketika misalnya terjadi lonjakan. Ini kan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini bentuk kepanikan juga, atau sebagai upaya untuk jangan sampai terjadi seperti di Jakarta yang untuk antri di di rumah sakit yang kesulitan oksigen dan sebagainya. Sebenarnya ketika awal COVID sebenarnya ini sudah harus dilakukan dan harus dibenahi dari awal. Seperti di Wuhan misalnya yang mereka langsung bikin dari awal rumah sakit dari awal. Jangan nanti karena ada Delta lalu kemudian ini jadi sangat sibuk. Yang menurut saya memang data kita BOR-nya itu ya, beta occupancy ratio-nya itu jumlah total tempat isolasi itu kan 165. Sekarang per tanggal 12 itu terisi 62 ruangan ya. 60 ruangan terisi untuk isolasi, dan menurut saya kira masih ada 100 ruangan kosong yang perlu dijaga juga, jangan sampai ini. Tetapi yang paling penting itu adalah segera membuat atau kemudian menginisiasi lokasi-lokasi isolasi itu, dan saya kira dengan jumlah 165 dari tahun lalu sampai sekarang, saya kira kan berarti tidak bertambah banyak. Mestinya kan ini dari awal ya harus ditambah. Misalnya kita total ICU misalnya sampai hari ini dari tahun lalu baru sekitar 16, tidak bertambah. Yang kedua yang ada ventilator kita tersedia itu cuma 9 di ICU. Tidak bertambah dari tahun lalu. Mestinya ini yang harusnya ini yang diupayakan oleh pemerintah untuk jangan nanti sekarang baru kita kelihatan panik gitu, sehingga kan masyarakat bisa lihat, aduh ini kok sidak rumah sakit, ini persiapan ini kan jadi membuat panik. Mestinya malah ini persiapan untuk makam. Mestinya yang disampaikan ke publik itu bahwa satu, dari progres kami sudah siapkan sekian, ini sekian. Masyarakat jangan panik, pemerintah tetap konsisten dalam penanganan ini gitu. Untuk bantuan sosial melalui ini, melalui jalur ini semua masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi saya kira hal-hal itu yang kemudian membuat masyarakat yang sampai saat ini itu jadi sebagian ya itu mengalami distrust terhadap pemerintah. Nah, distrust ini jangan sampai itu terbawa sampai ke pelaksanaan vaksinasi. Jadi indikatornya apa distrust dari masyarakat untuk pemerintah? Ya bisa kita lihatlah di kampung-kampung seperti apa protokol di kampung-kampung. Kalau saya melihatnya bukan distrust terhadap pemerintah, tapi karena memang literasi yang kurang, jadi, komunikasi yang kurang, informasi yang kurang kepada masyarakat. Iya. Dan kalau misalnya nanti ada seperti tadi ya, dalam artian kalau ada penolakan terhadap penegakan protokol itu kan berarti mereka udah capek juga tentang COVID selama ini, lalu yang kedua juga ini soal ekonomi dan lain-lain. Jadi saya kira memang harus diatur betul ya pola komunikasi dari pemerintah, dan saya kira memang apa yang terjadi selama ini menjadi pelajaran terutama dari tahun lalu ya. Misalnya banyak inkonsistensi ya, seperti ada tahun lalu ya ini kebijakan tentang Bele Uto.
Ya. Itu kan sebenarnya Ah, relevansinya sangat jauh. ya. Jadi menurut saya hal itu harus dikurangi, harus lebih fokus kepada penanganan yang lebih serius, terutama dalam pemenuhan seperti misalnya BOR tadi ya, Iya. bed occupancy ratio tadi. Nah, misalnya termasuk juga ketersediaan obat ya, misalnya untuk obat ini estimasinya bisa berapa bulan. Kalau saya catatan-catatan yang saya baca ini ya, misalnya kayak ini beberapa yang obat kebutuhan COVID, Favipiravir itu cuma 3 bulan, azithromycin itu 2 bulan. Jadi obat-obat kebutuhan obat COVID itu hanya untuk 2 dan 3 bulan saja. Nah, setelah itu kita kosong. Ini ada fenomena yang apakah ini terjadi di Gorontalo atau tidak? Saya ingin tanya apakah ini sudah sudah di survei atau yang obat, ada beberapa jenis obat, kemudian susu itu yang langka, yang katanya yang mulai dicari, yang bahkan hilang di pasaran. Apakah itu salah satu bentuk kepanikan juga? Iya. Dan di Gorontalo terjadi tidak? Panic buying kan? Iya, panic buying itu kan berkaitan dengan dua hal, satu keselamatan, yang kedua kelangkaan. Dan saya kira misalnya ya, dengan kondisi atau jumlah ketersediaan ini catatan saya tentang obat ya di Gorontalo, jangan sampai kita jadi panik terkait itu. Maka karena misalnya gini ya, ada beberapa obat ya yang estimasi kebutuhannya itu yang hanya bisa tahan sampai 2 bulan. 2 bulan. Maksudnya bukan tahan ya, ketersediaannya cuma untuk 2 bulan. Nah, kalau misalnya terjadi lonjakan katakanlah ya, ini yang kita jaga, terjadi lonjakan dan kebutuhan obat-obat itu dengan bed occupancy ratio-nya cuma 165, sekarang baru 60, tinggal 100. Kalau lonjakan terjadi, berarti kan otomatis akan ada terjadi perawatan-perawatan di rumah. Dan kalau perawatan di rumah kan kebutuhan obat tinggi, oksigen tinggi. Saya kira ini yang segera harus dipenuhi, dan ini yang paling penting ke depan, jangan sampai panik buying terhadap obat-obatan ini. Satu, yang kedua yang seperti terjadi secara nasional ya, di salah satu merek susu ya. Jadi panik buying ini satu, soal kelangkaan itu nomor 2 ya, tapi soal keselamatan. Jadi soal obat, lalu kemudian oksigen ini yang di Jawa saya lihat memang itu sangat sekali, sangat parah. Jadi itu. Jadi saya kira mungkin mumpung ada buying time seperti ini, makanya ini dipersiapkan cepat gitu untuk pemenuhan. Misalnya estimasinya untuk 2 bulan, tapi untuk berapa ribu orang gitu, sehingga tidak akan terjadi panik buying seperti itu atau kepanikan masyarakat. Jadi pemerintah tidak perlu mengumumkan berapa ketersediaan obat. Ya, kalau ketersediaan hari ini kan dengan 2 bulan dengan jumlah yang ada kan bikin panik. Jadi sebaiknya tidak diumumkan. Apalagi dengan bed ya, cuma 165, sekarang 65 terisi, 100 kosong, ya bikin panik dong. Atau mungkin begini, ketika pemerintah misalnya mengumumkan ketersediaan bed sekian, itu karena dari postingan Anda juga yang menyatakan bahwa COVID di Gorontalo masih terkendali, sehingga dengan ketersediaan bed yang sekian itu masih dirasa masih bisa mencukupi. Ya, tapi kalau misalnya 3T tidak dilakukan secara maksimal ya susah, akan sama dengan tahun lalu lagi nih. Tahun lalu kan bukan saya menyebut bahwa tidak ini ya, tidak dilakukan ya, tetapi kemudian kan tidak maksimal tracing, treatment ya, lalu kemudian yang tahun lalu itu kan lebih fokus ke pembagian sembako, karena mungkin masyarakat kaget dengan kondisi seperti ini dan diharuskan karena ada PSBB itu. Gitu. Jadi fokus ke bukan dalam fokus ini ya 3T-nya ya, tapi lebih ke pemenuhan pangan. Dengan adanya PPKM, razia yang dilakukan jam 9 malam ya sekarang. Yang ketika jam 9 malam itu sudah tidak boleh lagi ada aktivitas. Iya, ini apakah ini sudah pantas dilakukan di Gorontalo? Memang harapan dari
pembatasan jam ya. Jadi Jangan-jangan Anda setelah dicari-cari Kapolda jadi takut ngomong di sini. Ah, Saya ini sebenarnya enggak. ini Jadi saya selama podcast saya tidak pernah pakai laptop, Ya, tapi karena saya ya. tahu Anda orangnya suka bicara data, jadi saya buka Ya. laptop. Jadi, saya kira memang kalau kita lihat penegakan kepatuhan di Jawa ya, Iya. itu seharusnya take away. Ya itu Take away. mestinya tetap buka, tapi take Take away. away. Mm-mm. Nah, karena apa? Karena satu misalnya itu kayak misalnya depan kampus, Iya. itu kan nggak ada tempat duduk juga, kan nggak makan situ kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ada kursi diangkut. Makanya nanti kita lihat lagi. Mm-mm. Kalau dia misalnya dia jaga jarak di situ, ya kan? Mereka pakai masker, tidak berkerumun, saya kira No problem. No problem. Pertanyaannya adalah apa urgensinya jam 9? Ya. Apa, Jangan sampai justru begini. gitu. Jam 9 dibatasi. Jadi orang ngumpulnya itu di bawah jam 9. Nanti kalau sudah jam 9 sudah tidak bisa lagi. Akhirnya orang ngumpulnya di jam itu. Ya, makanya di benak masyarakat banyak jadi lelucon, Mbak. Ini terus terang aja, leluconnya gini. Berarti di atas jam 9 banyak DP corona. Ya. Di bawah jam 9 tidak ada. Ini kan jadi mainan akhirnya karena Ya. kebijakan itu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana protokol ditegakkan. Ya. Nah, dan pemerintah misalnya Satgas dan lain-lain ketika turun yang berkerumun saya kira lebih baik. Jadi pemerintah kurang tegas dong. Sebenarnya ketegasannya jadi tidak proporsional kalau lihat yang tadi. Iya, jadi Tidak begini, proporsional. pemerintah kota misalnya, kalau saya ya, Iya. pemerintah kota misalnya, kenapa tidak memberlakukan atau tidak tegas begitu ya? Tadi kan pemerintah, karena arahnya ke sana pasti pemerintah kurang tegas. Kenapa tidak memberlakukan misalnya di rumah makan? Rumah makan itu kan biasanya satu meja itu ada 4 kursi. Nah, kalau di Manado itu kan ya Iya. sering ke Manado kan. Di Manado itu kan di sini diikat, Iya. jadi orangnya duduk begini. Di sini saya tidak pernah menemukan itu. Tidak ada Memang ada itu. diberi silang, tapi tidak Tetap. ada ketegasan. Orang ya silang, ya sudah duduk aja. Iya. Tapi kalau sudah diikat kan tidak bisa duduk. Ya, Kemudian untuk take away itu Iya. saya setuju sebenarnya. Iya, untuk take away. Jadi ketika datang misalnya, mohon maaf ini tidak bisa makan di sini, tapi bisa untuk dibawa pulang. Sehingga perekonomian itu tetap jalan. Jadi tidak ada. Betul. Iya, Betul. itu. Di Jawa terutama misalnya lebih parah lagi. Memang nggak ada yang buka. Iya. Misalnya mau tutup semua. Kalau karena darurat ya. Karena mikro ya sudah kita masih buka. Saya kira tapi take away. Soal jam saya kira masih bisa kita negosiasikan. Yang penting pada intinya adalah satu, mereka pakai masker, tidak berkerumun situ. Yang parahnya ini kan berkerumun. Dan di kafe-kafe banyak terjadi seperti ini. Yang saya kira patroli itu hanya misalnya berkelompok, lalu kemudian ke jalan-jalan besar segala macam. Menurut saya yang perlu dilibatkan adalah, kalau saya lihat ya pengalaman beberapa tempat, misalnya kayak di Jogja. Jogja itu sudah tidak ada lagi, ada sih yang di jalan-jalan besar, tapi yang di bawah itu kan tidak bisa maka turunlah aparatur RT, RW, yang memang di sana RT, RW berfungsi. Ya. Begitu juga lurah. Bahkan kalau misalnya di grup WA warga itu diingatkan terus. Misalnya grup RT 19 itu diingatkan Jadi terus. dimaksimalkan itu. Maksimalkan. Jadi jaringan informasi itu terbentuk sampai di bawah, sehingga kalau di sini kan mungkin di masjid-masjid selalu diingatkan. Cuma saya kira kan jadi tidak maksimal, sehingga beban ini hanya berada di pundak Satgas, lalu kemudian aparat kepolisian, mungkin kalau ada TNI terlibat di situ. Jadi pemerintah tuh ke bawahnya enggak dianggap bahwa sudah mau urusan ini. Orang enggak. Yang menurut saya harus dibangkitkan adalah partisipasi warga. Kesadaran. Ya, dan ini harus diperjelas lagi detail struktur tadi. Lurah atau kepala desa sampai ke bawah, kepala dusun ya misalnya, atau sampai ke. Jadi masyarakat harus aware sebenarnya. Aware. Jangan sampai kemudian lebih desentralistik ke pemerintah lalu kemudian Satgas, tetapi ke bawahnya jadi enggak gitu. Satu lagi ada saya sebenarnya ini pertanyaannya mungkin ke ini ya. Itu razia yang dilakukan. Ya. Itu kan yang melakukan razia itu kan naik Dalmas itu sampai berkerumun juga kan itu. Iya.
Jadi saya kira begini, penegakan aturan itu ya yang paling penting itu menghasilkan kedisiplinan sosial. Ini yang belum tumbuh secara partisipatif. Misalnya target kita satu, Ya. minimal ada pelajar. Jadi kan ini PSBB, PPKM itu adalah ruang transisi belajar untuk perubahan perilaku. Kan itu targetnya. Iya. Target kita itu minimal di PSBB lalu atau PPKM katakanlah tahun ini adalah satu perasaan bersalah. Kalau misalnya melanggar aturan. Tapi kan ini juga tidak. Orang nggak pakai masker juga, ya enggak. Yang kedua perasaan malu. Yang ketiga perasaan takut. Di tiga hal ini kan hampir tidak terjadi. Sekarang tidak ada. Mestinya ketika kebijakan penegakan ya, lalu kemudian razia dan lain itu melahirkan tiga hal ini. Orang bersalah, dia malu, dan dia takut. Kalau misalnya tidak tiga hal ini Tidak ada lagi. tidak ada lagi, berarti kan memang ada pembangkangan. Yang menurut saya maka kebijakan saya kira harus direformulasi lagi sehingga satu partisipasi itu memang benar-benar dari bawah semua terlibat. Jadi yang tadinya masyarakat Gorontalo itu patuh, jadi malah bisa tidak membangkang. Iya. Karena misalnya satu inkonsistensi penegakan misalnya, lalu kemudian di satu sisi ini ditegakkan, tapi kemudian juga ekonomi misalnya juga tidak bisa bergerak lagi kita. Padahal juga ini tidak dijamin sepenuhnya. Yeah. Ini juga yang perlu kita perhatikan secara lebih detail. Sehingga menurut saya yang paling penting itu adalah jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan lembaga birokrasi menurut saya. Jadi semua harus didistribusi ya, tanggung jawab penanganan pandemi dan pendekatan komunikasi saya kira harus melibatkan komunitas-komunitas. Betul. Misalnya komunitas di kita kan banyak ya, komunitas sosial, komunitas agama, rukun tetangga, rukun duka ya, ada majelis ulama, lalu kemudian lembaga adat, Giamers misalnya, komunitas sepeda, runners ya. Saya kira ini yang harus diajak bersama-sama, tidak sekedar hanya sosialisasi, tapi bagaimana mereka itu bisa berperan di lembaga-lembaganya atau komunitasnya masing-masing. Iya, komunitas milenial misalnya. Iya. Malah ada kemarin, ada fenomena menarik juga itu terkait dengan seorang selebgram yang merayakan yang viral merayakan ulang tahunnya sementara dia positif ya. Itu kira-kira bagaimana itu? Ya saya kira juga memang hal-hal seperti ini perlu kita koreksi secara bersama-sama. Berarti memang menjadi lelucon akhirnya. Ya. Akhirnya penegakan atau penanganan pandemi jadi lelucon di masyarakat dan mereka anggap biasa-biasa aja. Paling minta maaf lah segala macam. Maka menurut saya target kita dalam penegakan protokol ya dan kedisiplinan sosial sebagai target umum, masyarakat yang melanggar itu ada perasaan bersalah, masyarakat yang melanggar ada perasaan malu, perasaan takut. Saya kira ini malah tidak akan terjadi karena mereka menganggap bahwa ini hal biasa. Jadi normal. Tapi ada pernyataan salah seorang bupati, dia bilang begini, anggap saja ini COVID ini flu biasa. Yang penting kita tingkatkan imun, kemudian masyarakat tetap beraktivitas. Yang penting masih menjalankan prokes. Ya, cuma kan kasihan dengan itu kan logika-logika herd immunity semua terjangkit, bukan herd immunity karena vaksin ya. Itu dia nggak pikirkan soal ada di antara masyarakat yang punya komorbid, yang ketika terpapar dia efeknya itu dampaknya lebih buruk daripada yang normal lain. Kan itu yang perlu kita proteksi juga sehingga di sisi lain selain kita menangani ini yang kita perlu proteksi 2 kali lipat itu adalah yang satu usia tua yang punya komorbid. Apakah itu menjadi bagian dari kerja besar penanganan pandemi? Misalnya di level-level kelurahan atau desa, apakah mereka memang ditangani secara khusus? Misalnya yang ada penyakit TB, DM ya, lalu kemudian tekanan darah tinggi, jantung. Apakah mereka diperlakukan khusus di lingkungan-lingkungan itu atau dibiarkan secara normal bergaul dengan masyarakat? Karena dianggap ini flu biasa. Flu biasa. Yang kedua juga yang usia-usia tua. Padahal yang rentan ini kan mereka-mereka ini. Yang ini menurut saya harus diproteksi 2 kali lipat. Nah, kebijakan ini yang kita butuhkan dari pemerintah untuk bisa lebih maksimal. Agar kita bisa meminimalisir, memitigasi
efek yang lebih besar karena apa? Ketersediaan tadi. Makanya PPKM itu bagian dari intervensi yang non medis, intervensi non medis. Nah, intervensi medis ini kan obat sama vaksin ya. Tapi kalau kita lihat vaksinasi ini yang agak lambat ya, partisipasi masyarakat agak lambat karena berdasarkan isu ini, info ini segala macam, jadi akan lambat ini. Ini partisipasi masyarakat yang lambat itu karena kurangnya informasi atau justru karena memang vaksinnya yang tidak tersedia banyak, yang kurang? Saya kira kalau misalnya dengan dibuka di mana-mana semua tempat, terutama di Polda, di Polres-Polres, lalu PKM. Iya, kalau tempat-tempat begitu orang memang agak ini. Jadi seperti misalnya kampus sekarang UNG itu ada vaksin, orang akan beranggapan bahwa oh itu cuma khusus keluarga besar UNG. Kenapa tidak di tempat-tempat misalnya di desa-desa misalnya ada tempat di mana bukan hanya di kantor desa, tetapi atau di kota misalnya di mal-mal itu kan orang bisa bebas datang untuk melakukan vaksin. Kenapa di Gorontalo tidak ada seperti itu? Saya kira mungkin satu karena ketersediaan juga yang tidak terlalu maksimal ya. Yang kedua juga 4 hal tadi, dimensi satu soal literasi juga ya, satu masih dalam pikiran atau informasi soal apa misalnya konspirasi lah apalah, lalu kemudian tentang aktor-aktor juga yang mengkomunikasikan juga terbatas, hanya pemerintah saja. Yang ketiga tentang apa literasi dan lain-lain. Jadi faktor-faktor itu yang mempengaruhi kemudian vaksinasi kita tidak cepat. Seperti misalnya di negara-negara lain. Kalau negara-negara lain misalnya kayak Amerika itu saya baca misalnya bahkan karyawan-karyawan di perusahaan itu dapat diberi uang berapa dolar gitu. Lalu kemudian ada belanja di supermarket atau di mana dapat voucher. Jadi iming-iming begitu juga ada. Kalau ini kan memang kita hanya itu negara kaya. Kita diminta apa? Makanya yang perlu dipikirkan segera seperti itu. Bagaimana pemerintah bisa merangsang masyarakat untuk dengan kesadarannya sendiri dia datang melakukan vaksinasi. Nah, sekarang kan kebijakan yang ada adalah kebijakan yang bersifat administratif. Kalau urus ini harus ada vaksin, harus ada vaksin. Itu itu boleh juga. Tapi kalau misalnya orang berpikir kampung-kampung misalnya, urus apa kita? Itu juga. Misalnya orang-orang yang tidak akan, dia pikir dia tidak akan berurusan dengan administrasi, dia tidak akan melakukan perjalanan. Satu, yang kedua, paling juga kita SIM masih panjang karena pengurusan SIM sekarang. Hal-hal yang administratif begitu yang bisa saja diabaikan. Dan itu tidak menimbulkan kesadaran sebenarnya di masyarakat. Jadi menurut Anda pemerintah harus? Saya kira memang penting tadi itu untuk tidak perlu panik. Tidak perlu panik agar masyarakat juga jangan panik. Kalau mau panik ya semua jadi apa? Tapi termasuk saya juga yang panik dengan adanya informasi ini Delta sudah banyak di Gorontalo. Iya, satu yang paling penting ya kita mengkonsumsi ya makanan-makanan yang ini, dan saya kira itu yang perlu di-up oleh pemerintah gitu dibanding misalnya informasi-informasi lain ya yang membuat ketakutan. Dan saya kira vaksin ini yang perlu diluruskan itu kan 2 hal yang perlu diluruskan. Ini yang berkembang masyarakat. Satu, soal pembuatan vaksin ini yang katanya ada unsur apa gitu yang haram bagi umat Muslim. Itu kan walaupun sudah ada tapi kan itu saya mendengarnya malah dari salah seorang petugas kesehatan juga, nakes. Dari MUI sudah menyatakan ini hal, tapi kan informasi ini terlanjur. Tidak, saya di salah satu rumah sakit. Jadi ada salah satu vaksin itu yang jenis salah satu vaksin itu merek. Katanya, jadi saya tanya begini, berikut masih ada kan katanya waktu itu saya vaksin waktu bulan April. Dia bilang ada vaksin yang mau masuk lagi, tapi ini belum bisa digunakan di Gorontalo karena mengandung ini begitu. Iya, yang kayak gitu itu yang terus itu kan terang. Justru nakes sendiri yang menyampaikan. Di benak masyarakat ya terus terang, jadi kan mereka menolak. Yang kedua ada fakta-fakta yang diberita ya, setelah vaksin terjadi ini, setelah vaksin terjadi. Maka menurut saya hal-hal begini yang harus banyak diluruskan. Yang kedua tidak sekedar hanya memaksa dalam artian administratif ya. Jadi kita halangi di level administratif sehingga mau tidak mau
Nah, maka yang begini-begini juga harus kita clearkan di masyarakat. Iya. Dan dua hal ini yang sangat membuat vaksinasi kita agak lambat. Makanya kalau misalnya target kita 800.000, lalu kemudian 843.000, lalu kemudian sampai hari ini kita baru 20%, berarti kan masih ada 80% yang masih jauh sekali. Kita butuh minimal 70-80 lah. Sebenarnya ini vaksin bisa kalau ada pelayanan mobile, drive-thru misalnya. Ya, drive-thru, atau seperti dulu di Kabupaten Gorontalo ada yang namanya government mobile. Itu sambil turun itu bisa melakukan vaksin. Kenapa pemerintah tidak melakukan itu? Saya kira coba dimulai dari kota dulu, kan Bapak bisa memberikan masukan ke pemerintah kota. Kalau di kota kalau tidak keliru sama di PKM kelurahan ada. Cuma memang karena keterbatasan nakes, lalu kemudian keterbatasan vaksin, jadi keterbatasan nakes terutama, sehingga masyarakat masih diminta. Nah, itu lagi karena keterbatasan itu, maka kita tidak bisa berharap penuh juga untuk bahwa ini vaksin bisa selesai tepat waktu atau sesuai target. Makanya ini yang harus kita atau pemerintah segera pikirkan cepat itu, misalnya apakah kita hanya bergantung kepada nakes yang jumlahnya terbatas, atau kita berdayakan juga SDM yang misalnya mahasiswa keperawatan, kesmas, kan ada banyak kampus di sini yang itu kita training agar mereka lebih cepat. Lalu kemudian kalau misalnya vaksin dosis 1 sudah lebih banyak, itu bisa sehingga bisa dikelirkan ya kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Ini salah satu podcast saya yang serius. Satu-satunya mungkin yang serius, karena kita membahas persoalan masyarakat, tidak hanya pribadi. Kalau pribadi banyak yang saya harus kulik ini. Semoga jadi, bisa menjadi karena begini, menjadi bagian dari refleksi kita bersama. Ya, karena terserang dengan apalagi postingan kemarin itu kan sampai dibagikan oleh puluhan orang, 40 sekian, kemudian hampir 8.000 yang membaca itu. Dan ini pasti kalau orang hanya membaca sepintas itu, orang akan menganggap bahwa ini berarti karena bentuk kepanikan pemerintah, sehingga terjadi razia yang kemudian dapat penolakan dan sebagainya. Tapi kan ini sudah coba misalnya perspektif razia itu juga kita balik. Masyarakat sendiri yang menginisiasi untuk menghentikan aktivitas segala macam. Tinggal bagaimana cara komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Misalnya yang agak kurang relevan, itu misalnya masih pakai pengeras suara segala macam. Menurut saya kira harus ditransformasi secara cepat. Sekarang sudah era digital. Atau mungkin secara persuasif. Secara digital sekarang lebih cepat. Lebih cepat. Maka yang malah berkembang di WhatsApp itu kan yang informasi hoax lebih banyak. Iya, soal misalnya ada yang mati karena ini, itu kan malah bikin situasi jadi tidak baik. Oke. Terima kasih sudah berbagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak ada closing, tidak ada opening.